Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita ya. Iya, halo semua. Hari ini nih kita mau bahas situasi yang, kayaknya sering banget deh kita hadapi. Situasi yang gimana tuh? Yaitu pas kita harus bikin keputusan penting, tapi informasinya nggak lengkap. Apalagi info soal orang lain yang terlibat gitu loh. Gimana coba cara main strategis kalau kondisinya serba nggak pasti? Wah iya ini. Ini pertanyaan krusial banget sih. Di dunia nyata kan jarang banget kita tahu segalanya. Nah disinilah teori permainan menawarkan alat bantu mikir ya, khususnya pas informasi nggak lengkap. Kita jadinya harus ngandelin apa yang kita yakini aja ya soal situasi orang lain. Tepat sekali. Dan keyakinan itu jadi kunci. Nah, itu dia fokus kita hari ini, Equilibrium Bayesian-Nash. Ini konsep inti dari teori permainan buat menganalisis interaksi strategis waktu ada, yaitu incomplete information atau informasi nggak lengkap. Betul. Kita bakal kupas tuntas berdasarkan bab 8 dari buku Mastering Game Theory. Bukunya ini terus terang agak teknis ya, tapi tenang aja. Misi kita di sini menyajikannya biar Anda semua bisa lebih gampang mencernanya lah. Iya, betul. Tujuan kita ya biar paham apa itu Bayesian Games atau permainan Bayesian, kerangka formalnya gimana, terus kita dalami konsep Equilibrium Bayesian-Nash-nya. Nah, ada penekanan khusus nih di perspektif ex ante yang diulas lumayan dalam di buku ini. Perspektif ex ante ya? Oke, menarik. Dan perspektif ini punya implikasi yang cukup menarik nanti kita lihat. Siap? Mari kita mulai dari fondasinya dulu deh. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Bayesian Game ini? Gimana teori permainan memodelkan ketidakpastian soal pemain lain ini? Intinya gini, Bayesian Game itu sebuah kerangka ya untuk analisis situasi di mana paling nggak ada satu pemain lah yang nggak yakin 100% soal karakteristik penting dari pemain lain. Karakteristik penting, maksudnya gimana tuh? Sifat gitu? Bukan sifat sih, lebih ke informasi pribadi yang relevan. Bisa macam-macam. Yang penting info itu nggak diketahui pemain lain dan ngaruh ke keputusan sama hasil permainan. Nah, secara formal, kita perlu beberapa elemen kunci buat mendefinisikan permainan ini. Oke, apa aja tuh elemen-elemen kuncinya? Nggak usah terlalu matematis ya, yang penting kita paham konsepnya aja. Pertama, jelas harus ada siapa aja pemain yang terlibat. Kumpulan pemain kita sebut N. Kedua, apa aja pilihan tindakan yang bisa diambil tiap pemain. Kumpulan tindakan, I buat pemain I. Ini sih standar ya, di permainan biasa juga ada. Iya, pemain sama tindakan, itu dasar lah ya. Nah, yang bikin jadi Bayesian itu apanya? Nah, yang bikin beda itu tiga elemen berikutnya. Yang ketiga ada konsep tipe. Kumpulan tipe kita sebut TI untuk pemain I. Ini nih jantungnya informasi nggak lengkap. Tipe ya? Tipe ini mewakili semua informasi pribadi relevan yang dimiliki seorang pemain, tapi nggak diketahui pemain lain. Contohnya, ya bisa aja biaya produksi sebuah pabrik, atau seberapa tinggi sih seorang kolektor nilai sebuah lukisan, atau bahkan, sesabar apa seorang negosiator itu? Oke. Jadi tipe ini kayak semacam variabel tersembunyi gitu ya, tentang pemain itu. Info pribat mereka lah. Persis. Keempat, ada keyakinan atau beliefs. Kita sebut P untuk pemain I. Ini isinya penilaian probabilitas yang dimiliki pemain I tentang tipe pemain lain. Tapi, penting nih, keyakinan ini diberikan tipe si pemain I. Oh, jadi kalau saya tipe X, saya punya perkiraan nih, seberapa mungkin lawan saya tipe Y atau Z. Gitu. Nah, betul. Keyakinan ini krusial banget buat nentuin tindakan terbaik. Oke, jadi tipe itu apa yang Anda tahu soal diri sendiri, terus keyakinan itu apa yang Anda duga soal orang lain berdasarkan tipe Anda itu. Kayaknya analogi poker cocok nih di sini. Boleh, gimana tuh? Tipe Anda itu ya kartu di tangan Anda tahu kartu Anda, tapi kan cuma bisa nebak kartu lawan. Nah, keyakinan Anda soal kartu lawan itu, yang mungkin didasari kartu Anda sendiri atau cara dia main sejauh ini, itu yang nuntun langkah Anda selanjutnya. Pas banget analoginya. Dan elemen kelima, terakhir, itu payoff atau utilitas, UI. Bedanya di sini, payoff itu nggak cuma bergantung sama tindakan semua pemain, tapi juga bergantung sama tipe semua pemain. Oh gitu, jadi hasil akhirnya bisa beda ya, tergantung kartu kita dan kartu lawan, meskipun tindakannya sama.
Tepat sekali. Jadi hasil yang Anda dapat itu ya kombinasi dari tindakan dan keadaan tersembunyi alias tipe semua pemain. Masuk akal, masuk akal. Hasilnya jadi lebih kompleks ya. Ada satu asumsi penting lagi nih yang sering dipakai. Namanya consistent beliefs dan common prior. Gampangnya gini, kita asumsiin keyakinan para pemain itu masuk akal. Masuk akal gimana? Maksudnya, keyakinan itu bisa diturunkan dari satu pemahaman probabilitas awal yang sama tentang kemungkinan tipe-tipe yang ada di dunia itu. Semacam ada kesepakatan dasar lah soal probabilitas di awal, jadi keyakinan mereka tuh nggak aneh-aneh atau saling bertentangan gitu, dan bisa diupdate secara logis. Konsepnya sih pakai aturan bias, tapi kita nggak usah dalami matematikanya. Oke, jadi ada asumsi dasar bahwa ada semacam logika bersama di balik keyakinan mereka ya. Paham. Terus gimana soal strategi di sini? Apa cukup milih satu tindakan aja gitu? Nah, nggak sesederhana itu. Dalam permainan Bayesian, strategi itu bukan cuma milih satu tindakan, tapi sebuah fungsi, atau bisa dibilang rencana kontingensi lengkap. Notasinya sih, Fungsi. Rencana kontingensi. Maksudnya gimana tuh? fungsi ini nentuin tindakan apa yang bakal diambil pemain I buat setiap kemungkinan tipe yang mungkin dia miliki. Oh, jadi strateginya itu bukan cuma saya mau main U, tapi lebih kayak kalau tipe saya X, saya main U. Tapi kalau tipe saya Y, saya main D. Kalau tipe Z, saya main U lagi. Gitu ya, mencakup semua kemungkinan tipe saya. Persis. Itu rencana lengkap yang udah disiapin, apapun nanti informasi pribadi alias tipe yang Anda dapat. Nah, sebelum kita lompat ke equilibriumnya nih, penting banget buat bedain dua cara pandang atau perspektif waktu dalam analisisnya. Ini juga disinggung di buku sumber kita. Dua perspektif ya? Oke, apa aja tuh? XNT sama entire bukan? Betul sekali. Ada perspektif ex ante dan interim. Bedanya itu di kapan kita nilai keputusan si pemain. Oke, ex ante itu kan artinya sebelum kejadian ya. Berarti ini perspektif sebelum pemain tahu tipe spesifiknya dia. Kayak tadi itu, ngerencanain strategi poker sebelum kartunya dibagikan gitu. Tepat. Kalau dari perspektif ex ante, kita fokusnya memaksimalkan utilitas harapan, tapi yang rata-rata di semua kemungkinan tipe yang bisa dimiliki pemain itu. Jadi kayak lihat gambaran besar permainannya dari awal banget, sebelum tahu peran spesifik Anda nanti apa. Nah, buku sumber kita, bab 8 ini, ngasih perhatian khusus ke perspektif ex ante ini. Menarik. Kalau interim, artinya kan di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Benar. Perspektif interim itu sudut pandangnya setelah pemain udah tahu tipe dia sendiri, tapi masih belum tahu tipe lawannya. Balik ke analogi poker tadi, ini pas Anda udah lihat kartu di tangan Anda. Ah, oke. Fokusnya jadi memaksimalkan utilitas harapan, tapi diberikan tipe spesifik yang Anda punya saat itu. Ini mungkin pendekatan yang lebih intuitif ya buat sebagian orang. Sekarang saya begini, baiknya ngapain? Gitu. Oke, paham bedanya. Ex ante itu perencanaan global sebelum tahu detail kondisi. Interim itu reaksi optimal setelah tahu kondisi diri sendiri. Nah, karena buku sumber kita ini nekenin yang ex ante, yuk kita dalami equilibrium Bayesian-Nash dari sudut pandang itu. Definisinya gimana tuh? Oke. Equilibrium Bayesian-Nash ex ante itu adalah sebuah profil fungsi strategi, ingat ya, ini kumpulan rencana lengkap buat semua pemain, kita sebut S sama dengan S1 ... SN ... Profil ini punya sifat khusus. Sifatnya gimana? Sifatnya gini, untuk setiap pemain I, fungsi strategi dia, si SI ... ini, adalah respon terbaik yang memaksimalkan utilitas harapan ex ante-nya dia. Dengan asumsi, tentu saja, semua pemain lain, J yang bukan I, juga pakai fungsi strategi mereka, SJ ... dari profil S itu. Waduh, tunggu sebentar. Ini agak perlu diurai nih. Jadi, kita cari keseimbangannya itu bukan di tindakan tunggal ya, tapi di keseluruhan rencana kontingensi atau fungsi strategi tadi. Betul, di fungsi strateginya. Dan terbaiknya itu diukur dari sudut pandang sebelum kita tahu tipe spesifik kita. Rasanya agak aneh ya, kenapa nggak nunggu aja sampai kita tahu kartu kita, baru mikir strategi terbaik saat itu. Pertanyaan bagus. Ini menyentuh inti kenapa perspektif ex ante itu menarik. Memang benar, kita bisa analisis dari interim setelah tahu tipe. Nggak salah. Tapi analisis ex ante ini punya kekuatan lain. Dia itu nyari semacam komitmen, rencana yang optimal secara keseluruhan. Komitmen rencana ya? Iya,
Kalau dilihat dari awal mula alam semesta permainan itu, sebelum ada info privat terungkap, kayak ngerancang sistem atau protokol terbaik sebelum permainan dimulailah. Jadi setiap pemain milih fungsi strategi C yang merupakan respons terbaik secara rata-rata di semua kemungkinan tipe dia terhadap fungsi strategis SJ pemain lain. Oke, jadi ini kayak nyari cetak biru strategi terbaik secara keseluruhan gitu ya? Dengan asumsi orang lain juga pakai cetak biru terbaik mereka? Mungkin contoh bisa bikin lebih jelas nih. Gimana dengan example 8.1 di buku? Nah, bagus. Mari kita lihat contoh itu. Ini permainan sederhana, 2 pemain aja. Pemain 1 pilih antara U atau D. Pemain 2 pilih antara L atau R. Payoff-nya mereka, nah ini kuncinya, bergantung pada tipe masing-masing. Tipe pemain 1 itu parameter A, tipe pemain 2 parameter B. Dan mereka cuma tahu tipe mereka sendiri ya? Pemain 1 tahu A, pemain 2 tahu B, tapi nggak saling tahu. Betul. Di contoh itu, A bisa nilainya 22 atau 5, peluangnya sama, 0,5 masing-masing. Terus B bisa nilainya 13 atau 3, peluangnya juga sama, 0,5. Jadi ada ketidakpastian soal parameter lawan. Nah, gimana analisis ex ante-nya? Gimana tuh langkah-langkahnya? Pertama, kita identifikasi dulu semua kemungkinan keadaan dunia berdasarkan kombinasi tipe. Kan ada 4 kemungkinan ya, A sama dengan 22, B sama dengan 13, A sama dengan 22, B sama dengan 3, A sama dengan 5, B sama dengan 13, sama A sama dengan 5, B sama dengan 3. Oke, 4 skenario. Dan karena A dan B independen, terus masing-masing peluangnya 0,5, berarti tiap kombinasi ini punya probabilitas 0,25. Totalnya pas 1. Sip, 4 skenario yang mungkin terjadi, masing-masing peluangnya sama, terus strateginya. Tadi kan katanya strategi itu fungsi dari tipe ke tindakan. Betul sekali. Pemain 1 kan punya 2 kemungkinan tipe, A sama dengan 22 atau A sama dengan 5, dan 2 pilihan tindakan, U atau D. Berarti dia punya 2 pangkat 2, sama dengan 4 kemungkinan fungsi strategi. 4 ya? Apa aja tuh? Misalnya nih, selalu main U, jadi U kalau A sama dengan 22, dan U juga kalau A sama dengan 5. Main U kalau A sama dengan 22, tapi main D kalau A sama dengan 5. Main D kalau A sama dengan 22, tapi main U kalau A sama dengan 5. Masing pemain punya 4 rencana induk lah ya istilahnya. Terus gimana cara nemuin kombinasi rencana mana nih yang jadi equilibrium ex ante? Kedengerannya jadi rumit banget ya kalau ada 4x4 gini. Konsepnya gini, kita ubah permainan informasi nggak lengkap ini, jadi kayak permainan strategis normal yang lebih gede, tapi ngelihatnya dari perspektif ex ante. Bayangin aja ada matriks besar 4x4 dalam kasus ini. Matriks 4x4, barisnya strategi pemain 1, kolomnya strategi pemain 2. Benar. Barisnya itu 4 fungsi strategi pemain 1, kolomnya 4 fungsi strategi pemain 2. Nah, isi tiap sel di matriks ini bukan payoff biasa, tapi isinya adalah payoff harapan ex ante buat kedua pemain kalau mereka milih pasangan fungsi strategi tersebut. Payoff harapan ex ante, maksudnya gimana tuh ngitungnya? Apa di rata-rata dari keempat skenario tipe tadi? Tepat, jenius. Jadi buat satu sel aja, misalnya kita lihat pertemuan antara pemain 1 pakai rencana selalu dan pemain 2 pakai rencana main L kalau B sama dengan 13, main R kalau B sama dengan 3. Nah, kita lihat nih, di masing-masing dari 4 kombinasi tipe AB tadi, tindakan apa yang bakal mereka lakukan sesuai rencana itu, dan payoff apa yang mereka dapat. Terus kita hitung rata-rata tertimbang dari 4 payoff itu, masing-masing payoff dikali probabilitas skenarionya, yaitu 0,25, terus dijumlahin semua. Hasil rata-rata inilah yang jadi payoff ex ante yang kita masukin ke sal matriks tadi. Ya, memang butuh sedikit ngitung sih, atau matematika mental kayak yang ditunjukin di tabel 8.3 di buku. Tapi intinya adalah merata-ratakan hasil di semua kemungkinan masa depan. Oke, lumayan kebayang. Jadi kita bikin matriks payoff ex ante 4x4 yang isinya rata-rata payoff dari semua kemungkinan tipe. Udah dapat matriksnya, terus langkah terakhirnya apa? Nah, kalau matriksnya udah jadi, kita tinggal cari equilibrium Nash biasa aja di matriks 4x4 baru ini. Oh, jadi balik lagi ke konsep equilibrium Nash standar ya. Cari sal di mana nggak ada pemain yang mau pindah strategi sendirian. Persis. Cari sel di mana nggak ada pemain yang punya insentif buat ganti fungsi strateginya secara sepihak kalau pemain lain tetap pakai fungsi strategi dia.
Nah, dalam contoh di buku itu, tabel 8.3, setelah semua payoff harapan ex ante dihitung, ternyata cuma ada satu equilibrium Nash dalam strategi murni, Di mana tuh equilibriumnya? yaitu pas pemain satu pakai fungsi strategi keempat, selalu D, dan pemain dua juga pakai fungsi strategi keempat, selalu R. Jadi, equilibrium Bayesian-Nash ex ante di contoh ini adalah pemain satu berkomitmen sama rencana, pokoknya main D nggak peduli nilai A-nya berapa, dan pemain dua komit sama rencana, pokoknya main R nggak peduli nilai B-nya berapa. Gitu. Benar sekali. Itulah kesimpulan dari analisis ex ante untuk contoh ini. Wah, di sini nih jadi menarik banget ya dan mungkin agak di luar dugaan gitu. Meskipun ada informasi privat tipe A dan B, analisis ex ante ini malah nemuin kalau cetak biru strategi terbaik secara keseluruhan itu justru melakukan tindakan yang sama tanpa peduli informasi privat itu. Keren juga ya, ini nunjukin kekuatan perencanaan strategis global gitu, bahkan di tengah ketidakpastian. Ini ilustrasi yang bagus banget tentang apa yang bisa diungkap oleh perspektif ex ante ya. Dia itu nyari komitmen rencana yang paling tahan banting lah secara rata-rata. Tentu, seperti yang kita singgung tadi, ada juga perspektif interim. Itu dibahas juga di bagian 8.3 buku. Ya yang interim. Analisis interim itu bakal nanya, oke, sekarang saya tahu nih, A sama dengan 22. Langkah terbaik saya apa ya? Itu juga analisis yang valid dan sering banget dipakai. Tapi yaitu, fokus bab 8 di awal ini memang ke ex ante. Sip-sip. Nah, selain contoh yang agak mainan ini, konsep BNI ini relevan nggak sih di dunia nyata yang lebih ruwet? Tadi Anda sempat nyinggung soal persaingan bisnis. Oh, sangat relevan. Contoh klasik lain yang sering dipakai itu model duopoli Cournot tapi dengan biaya stokastik. Ada di eksempel 8.3 buku juga. Duopoli Cournot, itu yang dua perusahaan nentuin jumlah produksi kan ya? Betul. Bayangin, dua firma nentuin berapa banyak barang mau diproduksi. Tapi, satu firma nggak tahu pasti berapa biaya produksi pesaingnya. Biaya ini kan jadi tipe si pesaing. Nah, BNE bantu memprediksi berapa output optimal yang bakal dipilih masing-masing firma dengan memperhitungkan ketidakpastian soal biaya pesaing dan keyakinan mereka tentang itu. Ini penting banget buat analisis strategi pasar real. Oke, jadi jelas ya, ini bukan cuma teori di awang-awang. Oke, jadi kita udah bongkar kerangka Bayesian Games nih ya. Cara memodelkan interaksi pas informasinya nggak lengkap pakai konsep tipe dan keyakinan. Yup, dan kita udah dalemi equilibrium Bayesian-Nash, khususnya dari kacamata ex ante, sebagai cara buat nemuin strategi atau rencana yang rasional di tengah ketidakpastian soal lawan. Contoh tadi nunjukin gimana kita bisa ubah masalah ini jadi nyari equilibrium di ruang fungsi strategi. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Menurut saya sih, ini ngasih kita alat konseptual ya, buat mikir lebih sistematis. Gimana ketidakpastian soal niat orang, kemampuan orang, atau info privat orang lain, itu seharusnya ngaruh ke strategi kita sendiri. Jadi nggak cuma nebak-nebak nggak jelas, tapi mikirnya ada kerangkanya gitu. Dan dampaknya terasa di banyak banget bidang loh. Equilibrium Bayesian-Nash ini jadi fondasi analisis di lelang misalnya. Anda kan nggak tahu valuasi penawar lain berapa. Ya benar, lelang. Terus negosiasi. Anda nggak tahu harga mati atau BATNA pihak lain kan. Lalu ada permainan pensinyalan, kayak perusahaan ngasih sinyal kualitas produknya yang mungkin nggak kelihatan langsung. Sampai ke hubungan internasional dan politik, di mana informasi asimetris itu sering banget jadi penentu. Jadi, ngerti gimana pemain rasional ngolah ketidakpastian soal tipe lawan, itu krusial banget. Ini benar-benar bisa diterapin sih. Coba deh, Anda ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali nawar barang di pasar loak? Atau negosiasi gaji mungkin? Anda kan nggak tahu pasti seberapa butuh si penjual atau si pemberi kerja itu. Itu tipe mereka. Dan mereka juga nggak tahu seberapa besar sih keinginan Anda atau alternatif yang Anda punya. Itu tipe Anda. Nah, permainan Bayesian ini ngasih kacamata buat ngelihat dinamika strategis di balik interaksi kayak gitu. Tepat sekali. Ini bantu banget menstrukturkan cara kita berpikir soal itu. Nah, sekarang nih, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan deh buat Anda bawa pulang dan renungin. Wah, boleh banget. Silakan. Kita kan tadi banyak banget ya bersandar sama asumsi common priors dan consistent beliefs. Intinya kan ada semacam pemahaman probabilitas dasar yang sama di awal. Tapi gimana kalau asumsi ini goyah? Goya gimana maksudnya?
Ya, gimana kalau para pemain itu memulai dengan pandangan dunia atau model probabilitas yang secara fundamental beda dan nggak bisa didamaikan, nggak bisa dilacak ke satu prior yang sama gitu. Masih bisa nggak sih kita ngomongin equilibrium? Dan kira-kira bakal kayak apa interaksi strategis dalam kondisi perbedaan keyakinan fundamental kayak gitu? Waduh, itu kayaknya membuka kaleng cacing yang lain ya. Kalau fondasi pemahaman bersama soal probabilitasnya aja udah nggak ada, gimana kita bisa prediksi hasilnya ya? Ini jelas bahwa kita ke arah yang lebih rumit lagi nih, di luar model standar yang kita bahas barusan. Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin lebih lanjut. Memang, dan teori permainan itu terus berkembang kok untuk coba menjawab tantangan-tantangan konseptual yang kayak gini. Oke deh, terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penjelajahan equilibrium Bayesian-Nash ini, terutama ngelihatnya dari kacamata ex ante tadi ya. Semoga ini memberi Anda perspektif baru lah dalam menghadapi ketidakpastian strategis di sekitar Anda. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi pembahasan mendalam kita berikutnya.